bukan speed full power, ini baru speed 2 yang gue cobain. Dan ini nanti dipnya kita akan atur aja, jadi tinggal disesuaikan aja untuk dipnya. Nah ini jadi hasil potongannya. Hasil potongannya benar-benar rapih banget, dan gue akan potong untuk sisi yang selanjutnya ya. Kita akan coba. Nice, tipis banget, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Alhamdulillah, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi tempo hari gue ada beberapa kebutuhan untuk support gue sendiri ya dalam bidang kerja. Nah jadi kebetulan pada saat itu agak sedikit kebingungan ya kalau misalnya gue ingin memotong satu buah bidang ya. Kalau misalnya contoh gue mau potong plywood itu secara gue tidak punya panel saw ya, gue cuma hanya punya table saw, dan table saw ini maksimal untuk memotongnya nih ngekatnya di 100 ya, atau di 1 meter ya, itu udah maksimal dan itu udah cukup maksain banget sebetulnya. Dan akhirnya beberapa kali gue harus mengerjakan sesuatu yang potongannya lebih dari 100, dan saat itu kebetulan kita pengen upgrade tadinya dari table saw ke panel saw, akan tetapi kebetulan sekali workshop kita belum memadai ya, jadi lebih besar alatnya ketimbang workshopnya, dan akhirnya gue putar otak kira-kira pakai apa ya, dan akhirnya gue memutuskan untuk memilih plung saw. Nah, tempo hari kita udah pernah ngebahas dulu ya, udah beberapa tahun silam itu Makita kita pernah bahas ya, itu adalah plung saw-nya. Dan kali ini kebetulan karena memang gue juga ada beberapa alat kerja yang memang lebih mendominasi dari produk DeWalt, dan akhirnya gue putuskan mengambil plung saw dari DeWalt. Dan di depan lo ini sudah ada DCS 520NT, ini adalah satu buah plung saw ya. Tapi kali ini gue membelinya enggak full package ya, jadi gue membelinya secara terpisah ya, yang dimana gue membeli unit only ya. Nah lalu membeli klemnya, membeli tracknya ya, dan gue membeli juga yang namanya konektor gate rail atau buat menyambung si tracknya nanti. Nah, akan tetapi gue jelaskan dulu di awal, ini tracknya kebetulan yang baru sampai itu yang 1,5 meter. Harusnya gue punya 2, 1,5 meter dan 1 meter. Nah, tapi berhubung ini menjelang mau ini menjelang mau lebaran ya, jadi agak sedikit kesulitan mungkin ya untuk shippingnya ya. It's okay, nggak jadi masalah. Nah ini makanya gue review dulu karena memang udah gue kepengen pakai nih alat ya, udah nggak sabar juga. Ini gue jelaskan sedikit ya, ini gue buka dulu mungkin yang kecil-kecilnya dulu ya, atau lebih ke aksesorisnya. Nah jadi plung saw ini gue jelaskan, mungkin plung saw ini gini, bisa nggak motong tanpa track? Bisa, tapi kayaknya gini, kayaknya tidak dibenarkan juga ya. Jadi alangkah baiknya itu kita memotong ya harus menggunakan tracknya. Nah ini alangkah jauh lebih baik gitu loh. Oke, dan ini gue jelaskan, ini konektor ini kalau misalnya kalian karena gue butuh nanti motong yang posisi panjang, jadi kurang lebih sekitar 240, dan makanya tracknya ini 1,5 plus 1 meter, jadi kurang lebih di 2,5 meter, jadi gue membutuhkan konektor. Nah konektor ini namanya plung saw gate rail konektor ya. Ini adalah konektor jadi sebelah besi biasa ya, tapi sebetulnya kita bisa bikin sih sebetulnya, tapi kebetulan nggak ada waktunya ya, jadi gue beli yang udah jadi aja gitu. Nah ini juga harganya agak lumayan, ini sekitar 450 ribuan ya, hampir 500 ya mungkin ya. Ini cuma hanya besi seperti ini aja. Oke, ini satu ya, dan yang selanjutnya di sini ada DWS ya, DWS 5026. Nah, ini adalah klaim ya, tapi klaim yang memang dibuat khusus untuk track. Nah, jadi memang berbeda. Nah, ini dia. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah positioning. Sorry, ini gue buka dulu ya. Oke, nah ini dia. Nah,
Yang membedakan klaim ini ya, klaim ini adalah klaim yang memang dibuat khusus untuk track ya. Nah, kalau lu bisa lihat, jadi di bagian atas ini dia masuk ke dalam tracknya ya, masuk ke dalam tracknya dan memegang, dan ini nanti medianya kita akan jepit di sini. Nah, ini kenapa yang gue bilang beda, karena ini dia posisinya insert ada di dalam, jadi tidak mengganggu pergerakan relnya ya, nggak mengganggu pergerakan rel atau nabrak pada si base-nya si pelungsau ini. Nah, jadi memang ini gue bisa katakan ini khusus ya. Nah, gue agak sedikit, gue bisa katakan mungkin agak sedikit kecewa ya untuk klaim ini ya. Klaim ini harganya sekitar di 700 ribuan. Kenapa gue katakan gue kecewa di sini? Yang pertama ya, nah ini dia juga bisa di-adjust ya. Jadi kita bisa menggunakan adjustment, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa copot. Nah ya, nah di sini depannya karet dan selebihnya dia plastik ya. Nah, kenapa gue bilang agak sedikit kecewa di bagian ini? Kalau untuk bahan materialnya, jujur ini mirip-mirip dengan Irwin ya, mirip-mirip dengan Irwin ya. Ini besinya tebal banget, plastiknya bagus banget. Tapi yang gue agak sedikit kecewanya, kenapa dia memberikan tulisan DeWalt ini dia cuma hanya stiker aja? Kenapa nggak emboss ya? Jadi kayaknya tidak seharusnya nih DeWalt dengan finishingnya mungkin ya untuk bagian stikernya ini, kenapa harus dikasih stiker? Kenapa nggak menggunakan emboss? Nah, tapi nggak tahu kenapa, mungkin ada alasan tertentu juga yang gua nggak paham. Oke, nah ini di 700 ribuan nih kita udah mendapatkan 2 buah ya, jadi memang satu set ya. Nah, lalu di sini ada tracknya. Nah, tracknya ini dengan tipe DWS ya 5022, ini panjangnya di 1,5 meter. Oke, ini untuk tracknya dengan panjang di 1,5 meter ya. Nah, ini dia di bagian bawahnya ya. Biasa ini seperti ada anti slip ya. Jadi di sini ada rubber dan di sini seperti busa ya supaya buat anti slipnya. Ini juga sama ya. Di bagian atas dia kayak plastik ya. Di bagian atas mungkin untuk kita untuk jalannya biar lebih enak si relnya. Nah, lalu ini juga cuma hanya stiker aja nih. Jadi emboss di sini nih ujungnya nggak ada nggak ada yang embossan. Mohon maaf ya. Tidak seperti waktu gue pernah review pelungsaunya si Makita ya. Jadi lebih Makita banget gitu loh, punya ciri khas tersendiri ya. Ini gue sih fair aja ya gue ngomong gitu, biarpun barang ini istilahnya memang gue suka ya, tapi ada minornya juga ya. Artinya minornya tuh maksud gue kenapa kok DeWalt dibuatnya seperti ini gitu. Tidak, yang gue harapkan tuh kan mungkin seperti di emboss dan lain sebagainya, tapi kalau kali ini tuh enggak, dia cuma hanya kayak stiker aja diletakkan gitu ya. Ini agak unik juga, dan ini harganya untuk yang ini sekitar di 1,5an ya. Nah, ini kalau untuk yang 1,5 meter, kalau yang 1 meter kalau nggak salah mungkin sekitar di 1,1, gue lupa deh ya. Nah, itu juga gue tinggal nunggu barangnya datang dan nanti gue akan sambungkan konektornya ya, seperti itu. Nah, tapi gue sedikit jelaskan, mungkin kalau kalian memiliki ini, kalau misalnya buat bawa ke site ya, ke lokasi itu kayaknya memang kalian harus punya case-nya ya. Alangkah baiknya dibuatnya hard case ya. Sebenarnya ada tasnya, tapi gue nggak tertarik karena menurut gue kalau gue belikan tas yang soft case seperti itu agak sedikit riskan ya. Dia ini kan bahannya aluminium, jadi kayaknya mudah penyok ataupun kayak jatuh tuh takutnya dia udah penyok. Karena ini menurut gue ini nyawanya, ini buat pribadi gue ini adalah nyawanya. Kalau misalnya kita mau motong, dapat hasil potongan yang bagus, kita harus paling enggak jangan sampai minor ya untuk si tracknya. Nah, langkah baiknya kita buatkan atau kita belikan yang namanya hard case buat dia nih. Jadi lebih lebih safe gitu loh pada saat kita bawa ke lokasi. Oke, dan selanjutnya ini dia ada unitnya yang tadi gue katakan, ini adalah DCS 520NT ya. Ini adalah unit only. Untuk spesifikasinya di sini dia 54 volt lithium ion brushless atau biasa kita sebut flex volt untuk seri baterainya. Speknya di sini di 2500 sampai 4200 per menit dan dia sudah menggunakan variable speed ya, 1 sampai 7 kalau nggak salah. Nanti kita akan lihat sama-sama. Oke, dan di sini dia memiliki mata di 165 mili atau disetaranya dengan 6/4 kalau nggak salah ya. Pokoknya 165 mili. Dan dia maksimal itu untuk mengcutting deep atau kedalamannya di 59 mili ya, nggak sampai 6 cm. 6 cm kurang 1 mili ya. Ya memang pelungsau ini memang
bukan untuk mengcutting yang deepnya tuh yang dalam-dalam seperti sirkular. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Oke, dan selanjutnya dia sudah airlock. Nah, airlock ini gue agak sedikit sorry ya, agak sedikit kurang paham. Dan dulu gue jelaskan sekali lagi ke kalian, bukan berarti kita mereview produk itu kita hafal dengan semuanya, kita tahu dengan fiturnya semuanya, enggak juga ya, karena kita juga di sini banyak sekali barang yang kita review. Jadi mohon dibantu juga, mungkin kalau kalian yang tahu airlock dari DeWalt ini apa ya, kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, oke. Lalu di sini sudah ada seperti lambang dust collector ya. Dan di sini sudah ada seperti penguncian untuk matanya, dan yang terakhir ini seperti ada lambang angka 8 atau rantai bersatu seperti itu, dan ada pembuangan. Nah, ini adalah lambang yang dimana ya, ini dia bisa terkoneksi dengan vakum. Nah, vakum yang standby, jadi kita nggak usah lagi menggunakan wireless eksternal ya. Jadi dia sudah internal di dalam. Pada saat kita tarik triggernya ya, mesin pelung saunya hidup dan secara automatically si vakumnya hidup. Nah, ini terobosan yang bagus juga untuk DeWalt, luar biasa, keren banget. Dan ini kita akan lihat ya, sebetulnya kalau dari box ini dia sama seperti sirkular ya, nggak ada bedanya. Nah, ini dia. Nah, cuma memang dalam paket ini gua nggak membeli baterai dan gua nggak membeli chargernya aja. Jadi di dalam kotak ini dia cuma hanya pure isinya unit only ya. Dan di sini kita akan lihat ini ada manual booknya ya, ada manual book, dan di sini ada beberapa apa ya, kartu garansi bla 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 ya, segala macam lah pokoknya ya. Nah, 3 tahun garansi, tapi kalian harus perlu diingat ya, ini tidak resmi di negara kita, jadi garansinya kita pun juga nggak bisa klaim di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dia di dalamnya tuh seperti ada seperti ada apa ya, styrofoam ya, seperti hard styrofoam. Jadi di dalam sini ya, kalau kita bisa lihat dia seperti ada hard styrofoam. Jadi isinya tuh memang sudah plak, dia udah duduk di dalam seperti itu. Oke, ini dia, dan ini dia unitnya. Oh, wow wow wow. Ini cukup keren ya. Di sini dia ada 2 ya untuk panduannya, ada DCS 520 dan ada DWS 520. Nah, ya kebetulan yang kita punya nih yang DCS ya. Nah, DWS ini yang cord ya kalau nggak salah. Oke, dan di sini ada beberapa tips ya untuk kita bagaimana cara mengganti mata dan setting pada saat dia duduk di relnya. Oke. Nah, ini kita akan coba buka terlebih dahulu. Oke, untuk DeWalt yang ini ya, ini unit only DCS 520NT ini lu bisa dapetin di marketplace. Nanti gue akan sertakan untuk semua link pembeliannya di dalam deskripsi. Untuk DeWalt ini sendiri unit only di 7 juta. Nah, ini sebenarnya lebih mahal daripada DCS 578. Iya, ini baru pertama kali gue lihat langsung wujudnya ya, ini pelungsau DeWalt. Jadi kalau sirkular itu pada saat kita ngating ya, si cover blade-nya itu kadang-kadang tetap aja kadang-kadang kalau pergi pas enak ya, dia ke belakangnya ngebukanya enak. Kadang-kadang ada beberapa yang agak sedikit sulit juga gitu. Ada beberapa case atau beberapa kejadian, nah sering kali kayak begitu. Oke, untuk DCS 520 ini ya, ini dia made in-nya ya, Czech Republic. Wah, Czech Republic ini apa? Ceko apa? Ya, gua nggak tahu juga ya. Nah, jadi beberapa DeWalt itu juga ada yang seperti ini ya. Ini kalau gate-nya ya, gate railnya ini dia Slovenia ya. Jadi memang macam-macam. Ada yang Cina, ada yang US, Meksiko, India kalau nggak salah gue pernah punya juga dulu, gue lupa ya. Nah, ini adalah step dimana kalau misalnya kita ingin mengganti mata. Nah, mengganti mata itu langkah yang pertama di sini ada 2 knob yang berwarna hitam. Yang pertama kita turunkan di bagian sini ya, turunkan di bagian sini. Nah, setelah kita turunkan di bagian sini, nah ini lock trigger yang di bagian atas dia akan turun ke bawah. Nah, setelah itu kita akan turunkan seperti ini. Nah, lalu di sini ada tombol lock dan unlock. Kita akan putar ke bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengunci. Nah, dia akan mengunci dan dia akan keluar seperti ini matanya, dan dia akan stay di sini ya. Jadi kalau kita ingin mengganti mata, dan di sini sudah diberikan juga kunci L ya. Dia ada di bagian handle depan. Nah, ini kita tinggal cukup gantinya saja. Dan untuk lock di bagian mata sini ya, kita putar dulu seperti biasa, seperti layaknya umumnya gerinda. Nah, oke, nah setelah ngelock, jadi di sini kita tekan di bagian atas ya. Jadi locknya ini dia ada di atas. Nah, lalu kita buka dan kita tinggal cabut aja. Jadi nggak usah kita membuka cover yang ada di sini ya. Oke, itu yang pertama. Oke.
Selanjutnya untuk mengembalikannya kita tekan sedikit ke bawah ya, lalu kita balikan locknya dan dia akan ke atas. Nah, lalu kita untuk membuka kembali ya untuk locknya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ini locknya kita tidak kembalikan, dia tidak akan turunnya, tidak akan banyak. Karena ini ada di mode untuk pergantian mata. Jadi kalau misalnya lu setel dipnya di bagian kiri sini, berapapun itu dia nggak akan turun ya. Dia akan stay seperti ini aja ya. Dia akan stay seperti ini aja. Lalu bagaimana mengembalikannya? Kita cukup tekan ke atas untuk si lock trigger ini. Nah, di saat kita tekan ke atas, nah dia naik ke atas ya. Setelah dia naik ke atas, kita baru bisa ya memotong ya seperti layaknya sesuai dip yang sudah kita setup. Nah, kita tarik trigger lock triggernya ke atas, kita tarik ininya apa namanya triggernya. Nah, lalu ke bawah. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya. Nah, ya bisa lihat perbedaan dari sini dan perbedaan ke sini tadi. Nah, ya bisa dilihat ya. Jadi di sini modenya dia mode positioning untuk mengganti mata. Nah, makanya harus dikembalikan dulu ya. Nah, setelah itu nah baru kita lanjutkan untuk mode potong. Nah, dan di sini banyak sekali fitur safety-nya. Jadi sekali lagi bukannya cuma hanya untuk lock si trigger ya. Jadi bukan cuma hanya untuk lock triggernya, tombol yang di atas ini. Jadi pada saat dia posisi seperti ini, kita tidak akan bisa menekannya. Ya. Nah, menekan itu untuk menurunkan mata artinya. Jadi pada saat kita ingin menurunkan mata, nah cukup kita tarik ke atas begini, tarik triggernya, lalu kita tekan ke bawah. Nah, dia baru bisa. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dan selanjutnya di sini juga di bagian depan ya. Di sini ada kita untuk mengatur dip ya atau kedalaman. Nah, di sini maksimalnya tadi di 59 dan di sini kita bisa setup aja. Nah, misalnya kita mau buat dia berapa? Misalnya 1 cm ya. Nah, ini milimeter ya. Nah, seperti ini kita udah 1 cm, oke. Nah, kita potong. Nah, dia keluarnya di 1 cm ya. Nah, dan yang gue suka dari DeWalt ini dia sudah memiliki ya di sini ada raving knife ya. Jadi biasanya ini sama seperti di table saw ini selalu harus ada ya. Nah, ini adalah sebetulnya untuk membantu menghindari terjepitnya mata pada saat mata itu sedang running atau berjalan ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada raving knife-nya, pada saat dia ngating kadang-kadang kalau ada kayu solid itu yang setelah dibelah ya, dia akan nguncup lagi dan makin lama makin neken matanya dan semakin berat dan biasanya mengakibatkan jadinya kickback timbulnya. Nah, di sini adalah ya salah satu fitur safety juga. Nah, di sini raving knife-nya yang dari si pelung saw DeWalt ini. Oke. Dan selanjutnya di sini juga terdapat ya untuk kita mengatur bevel. Nah, mengatur bevel ini dia hingga di 47. Jadi bevelnya ini diatur kita di depan dan di belakang ya. Dia sudah ada locknya. Nah, di sini dia maksimalnya sampai di 47. Nah, ya, di 47. Nah, gua kepikiran kenapa bevelnya tidak yang quick release seperti DCS 578 ya. Nah, di sini gua ada DCS ya. Di sini 578. Jadi kenapa gue heran kenapa dia nggak bikin bevelnya posisinya quick release seperti ini. Nah, karena di sini sangat berbeda sekali yang dimana secara mekanisnya ya untuk pelung saw ini secara mekanis untuk di bagian depan dan di belakang dia itu porosnya sama. Jadi seperti pakai engsel. Jadi kalau misalnya dibuat quick release seperti ini kayaknya memang gue rasa nggak mungkin juga. Kenapa gue bisa katakan nggak mungkin? Karena beda struktur dengan ya DCS 578 atau sirkularnya. Dia kalau di belakang ini dia cuma hanya begini aja, seperti pakai pin aja. Jadi pada saat kita lepaskan ya seperti ini, oke, ke bagian depan. Nah, ini dia bisa single ya. Nah, bisa single. Nah, di sini juga dia udah ada kliknya. Ini gue juga suka ya. Nah, ini udah pernah gue bahas juga. Jadi dia ada kliknya untuk di beberapa derajat tertentu langsung kita lock seperti ini aja. Nah, jadi yang membedakan itu adalah pada saat kita ingin bevel untuk menggunakan si pelung saw ini ya, ini benar-benar ya kita agak sedikit ribet ya, diputar sini, putar sini ya, kendorin, nah setup, kencengin sini, kencengin belakang ya. Karena memang dia kalau gua rasa kalau kita menggunakan yang model seperti ini ya, mungkin juga ribet bagi dia atau mungkin ada beberapa alasan tertentu yang mekanisnya tidak sesuai dengan model si bodinya. Nah, ini bisa juga. Nah, tapi gua nggak tahu juga ya. Nah, tapi kenapa juga
andai kata kayak begini, dia harusnya bikin klik lebih enak ya. Jadi dibikin klik seperti ini, jadi tuh klek 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 gitu, kayak apa ya, kayak ada pelornya gitu loh, kayak ada pelornya. Itu kenapa nggak dibuat seperti itu? Alangkah lebih baiknya dibuat seperti itu, kan kayaknya lebih enak. Jadi menentukan di kemiringan misalnya di seperti meter saw di 15, 25 atau 45. Nah, biasanya tuh kan enak ya. Jadi ada kliknya tuh udah positioningnya kayaknya udah pasti. Kalau ini jatuhnya kayaknya kita masih ngeraba-raba ya. Dan ini juga ya, untuk dipnya juga sama ya. Ini dipnya tuh apa ya, nggak ada kliknya juga ya. Nah, harusnya dia ada kliknya lebih enak. Seperti kalau nggak salah si Mac kita tuh kayaknya ada ya. Dia ada kliknya, jadi tuh enak ya. Jadi ngekliknya ke bawah tuh kayak misalnya mau 1 cm, 1,5 cm, 2 cm ya. Nah, itu kayaknya lebih enak. Kalau ini dia tuh jadi kayak loss aja gitu loh ya. Kayak loss aja gitu. Jadi kayaknya agak susah untuk positioning ngatur gini gitu kan. Nah, baru dikencengin gitu. Ya, ini mungkin beberapa minornya yang harus gue sampaikan juga ya. Oke, untuk base bawahnya ya, kita bisa lihat dia seperti ini. Untuk base bawahnya, dia memang yang tadi gue katakan, kalau misalnya kita motong tanpa track, ini akan kurang cocok kalau menurut gue. Dan di sini juga dia sudah ada, apa ya, ini seperti pelor ya, pada saat kita lepas seperti ini dia keluar ya. Nah, ini kalau nggak salah dia untuk menahan balik ya, jadi safety-nya juga. Nah, ini gue belum tahu ya, tapi ini gue melihat secara mekanisnya ini yang ada di bayangan otak gue gitu loh. Jadi nanti mohon diperjelas juga kalau misalnya dari teman-teman ada yang udah mungkin paham menggunakan pelung saw ini. Nah, ini yang membedakan, dia ada apa kayak untuk safety baliknya juga, dan ini kita bisa gunakan ataupun tidak ya. Jadi tinggal kita lock di bagian atas aja. Dan di sini juga dia ada seperti damper ya. Ada di depan ya, ada di depan dan ada di belakang. Ini adalah nanti setup pada saat kita dudukin ke si apa namanya, relnya ya. Nanti kita akan setup juga menggunakan obeng min. Oke, dan ini juga untuk di bagian dust kolektornya ya, atau mulutnya ya. Ini pembuangan untuk ke vakum. Nah, kalau kita bisa menggunakan vakum ya, ini kita bisa ke bawahin, dan ini kita bisa rotate aja, atau dia misalnya kita bisa ke atas, atau kita tidak menggunakan vakum pada saat mengcutting, kita tinggal buang dia ke pinggir kan. Nah, kalau kita buang dia ke atas ini pas kita motong nggak pakai vakum kan enak juga ya, jadi kena muka gini ya. Nah, oke, dan gue juga kenapa suka juga ini, karena posisinya rata-rata orang kita jarang ada yang kidal, dan ini posisinya blade-nya di kanan, jadi kayaknya jauh lebih enak ya. Dan memang kalau ngelihat dari strukturnya, dia harusnya ya ini dipakainya dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri kan nggak mungkin, masa ya begini ya. Nah, tapi mungkin aja kalau memang orangnya kidal ya gitu. Jadi agak sedikit jauh lebih enak ya. Dan kenapa juga gua tentukan gua ngambil si DeWalt ini, sekalian pengen nyoba sih sebetulnya. Oke, lalu di sini yang tadi gue bilang ya, 165 itu ya, dia matanya ini bawaannya 42, 100 ya, bener. Ini 6,5 ya, 6,5 in ya, 6,5 in atau di 165. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita akan berikan dia baterainya terlebih dahulu. Nah, baterai yang kita gunakan udah harus pastinya FlexVolt ya. Nah, di sini kebetulan gue punya yang 9Ah. Nah, ini kita akan colokin di sini ya. Oke. Dan sekali lagi, ini dia nggak ada lampunya. Kayaknya dia nggak ada lampunya ya. Nah, ini dia bener, dia nggak ada lampunya, karena memang sebetulnya kita nggak butuh lampu juga, karena kan kita ngikutin track aja ya. Jadi kita udah cukup setup di awal, dan kita langsung cutting ngikutin track, dan udah pasti. Kadang-kadang kalau kita menggunakan sirkular ini, kalau kita nggak menggunakan gate-nya, kadang-kadang ada beberapa orang yang langsung one hand aja. Nah, makanya apa namanya, lampu ini biasanya diperuntukkan untuk kita melihat line atau garis ya. Nah, ini agak sedikit berbeda memang. Oke, nah ini dia untuk suaranya ya, brushless-nya juga ini kayaknya memang jauh lebih halus. Nah, ini speed 1. Oke, kita akan up dia ke speed yang paling tinggi di, oh enggak, sorry, tadi speed 7 ya. Tadi speed 7. Oke, ini speed 7, dan ini adalah speed yang paling low. Nah, suaranya halus banget. Unik juga, gue pikir ini tadinya dia nggak ada variable speed ya, tapi kali ini dia diberikan variable speed. Nah, tapi memang minornya ini kalau menurut gua ya, menurut gua
Baterainya kenapa didesain sama dia di posisi di sebelah kiri dan menghadapnya ke bawah juga. Nah, di sini yang membuat kalau menurut gua ruang gerak tangan kita ini menjadi semakin sempit ya. Contohnya kalau misalnya kita potong ya, sekalipun kita pakai tangan kanan ya. Nah, ini ruang kita tuh terlalu sempit ya, terlalu sempit gitu. Kenapa dia nggak buang baterainya ini posisinya ke sana ya. Misalnya dia buang posisi baterai itu, kalau kita buat seperti ini kan kayaknya jauh lebih apa ya, jadi lebih, memang sih akan lebih ke kiri ya gitu loh. Nah tapi secara gripnya kayaknya lebih leluasa, lebih lega gitu tangan. Tapi itu mungkin dari gua aja ya. Nah kalau selebihnya sih overall ya tetap, makanya gue selalu katakan alat itu mau semahal apapun, mau sebagus apapun, tetap ada minornya. Karena kita paling mudah kalau misalnya melihat kekurangan orang ya. Itu paling mudah. Tapi kita kadang lupa buat ngelihat kekurangan diri kita sendiri. Oke, gue mau langsung coba aja menggunakan relnya. Dan gue akan setup ya kira-kira seperti apa. Dan kalau misalnya kalian pengen denger suaranya bedanya seperti apa bang ya, kita akan coba ya dulu ya di sini. Oke, buat kalian yang penasaran, nah di sini udah gue siapin ada satu buah baterai lagi ya. Nah di sini kita akan cobain suaranya seperti apa. Nah ini kita setel di speed 7 ya. Nah ini adalah full powernya dia atau setara di 4200 untuk RPM-nya. Dan kalau ini RPM-nya dia di maksimalnya di 5800, memang jauh ya. Nah tapi kita akan dengar dari suaranya aja nih ya. Oke. Wow. Nah, kalau untuk berhentinya ya, untuk breaknya ini jauh lebih cepat ya. Mungkin kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat secara bersamaan, dua-duanya gua akan tarik. Ya, kita bisa lihat ya. Ini breaknya jauh lebih cepat. Nah, ya. Ya, dia breaknya jauh lebih cepat ya. Mungkin ini mengingat memang untuk lebih safety-nya lebih baik lagi karena memang matanya tidak terlihat mungkin ya. Oke, langsung aja kita akan coba cutting dan gue pengen rasain feel-nya seperti apa karena gue juga udah lama banget ya nggak pernah ngating menggunakan pelung saw nih ya. Kita langsung coba aja. Oke guys, ini mungkin sebelum kita mulai mencoba untuk memotong ya, di sini ada beberapa step yang harus gue jelaskan. Yang pertama adalah di sini ada dua knob berwarna hitam ya. Nah ini dia sama ya, sistemnya kita harus kendorin ya menggunakan obeng min atau kunci L. Nah, oke, nah seperti ini. Nah ini dia seperti damper ya, atau jadi dia muter kiri dan muter kanan ya. Kalau untuk ini dia adalah sistem lock yang dimana ini adalah untuk safety ya, safety. Jadi pada saat kita potong ke bagian depan ya. Nah ini sorry, gua kendorin dulu ya, sebentar. Oke, nah pada saat kita potong ya, dia tidak akan bisa mundur pada saat ininya kita keluarin ya. Jadi ini adalah safety untuk menguranginya resiko kickback. Jadi kalau misalnya dia ada kickback, ini adalah safety-nya dia karena dia nggak akan bisa mundur. Jadi secara automatically maju dia opening ya, pada saat dia mundur dia closing. Jadi ada penahannya. Nah, jadi di sini kita harus kembaliin. Nah, seperti ini kita kembaliin dulu baru kita bisa mundurin ya. Nah, ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang tadi gue bilang ada dua knob ini ya. Ini adalah sistem untuk dimana seperti meter gauge pada umumnya, seperti Harvey yang kemarin gue udah pernah review. Ini dia untuk menyetel gap ya. Jadi kalau kita lihat di sini agak oblak ya. Nah, jadi kita setel gapnya supaya depan sama belakang ini dia sama ya. Nah, jadi menyetelnya cukup kita puter aja. Jadi kalau misalnya dia ada gapnya kebanyakan kayak begini, ini kita puter ke kanan ya. Nah, kalau dia udah nggak goyang ya, kita bisa langsung kencangkan ya di bagian sini ya. Nah, ini menggunakan obeng min atau kunci L yang tadi gue bilang. Nah, kalau dia sudah oke, berarti sudah nggak usah perlu kita setup kembali ya. Nah, tapi melainkan nanti kita akan mencoba memotong kira-kira dia udah presisi lurus atau belum ya. Nanti kalau misalnya dia belum lurus, berarti antara ini dan ini ya, dia ada posisi miringnya mungkin 0,0 sekian ya mungkin ya. Nah, makanya ini kita lakukan setup terlebih dahulu seperti itu. Oke, jika dirasa sudah ya, kita bisa lanjutkan
pemotongan dan kita akan lihat dia benar-benar lurus atau tidak ya. Nah ini gue setup ya. Nah ini gue lagi ngetes kedalamannya. Nah ini yang gue potong medianya 18 mili. Nah jika ini kan belum terpotong ya. Nah kita cukup turunkan dipnya lagi kedalamannya ya. Kita akan buat di 1,8. Ini tadi gue setel di 1,7 ya. Nah ingin mengetahui saja. Nah ini gue akan setel di 1,8. Oke, setelah sudah kita kencangkan dan kita balik mundur ke belakang. Oke. Dan kita ulangi lagi. Nah, di sini dia masih belum terpotong. Oke, ya, ini kita turunin lagi dipnya. Oke. Kita bikin di 1,9. Nah, dan satu hal lagi, ini dia karena baru ya. Ini pasti dia akan terkikis terlebih dahulu ya. Jadi nggak usah heran, dia akan terkikis terlebih dahulu. Jadi ini adalah memang pasangan dari sananya dia akan lebih dulu awalnya. Jadi ini kita pakai potong dulu, nanti dia akan mengikuti. Nanti setelah ini kita sudah pakai, dia akan mengikuti ya. Lainnya baru kita bisa ikutin ini ya. Jadi ini kan kita pakai di sisi kanan ya. Nah ini sisi kanan gua, kalau kita balik di sebelah sini nanti dia akan terpotong juga ya. Jadi sama aja. Jadi nggak usah heran, pasti dia akan terpotong dulu untuk awalnya pertama kali ya. Seperti itu. Oke, ini dia masih nggak kepotong juga, jadi gue memang melakukan setup sedikit-sedikit ya. Gue juga karena memang ingin mencari feel-nya ya. Nah ini gue coba turunin sampai di 20 mili ya. Kita akan coba. Memang terkadang dari plywood ini juga dia ada kadang-kadang yang sebutannya 18 mili, tapi kadang-kadang ada juga yang 1,9 gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ada yang nggak nyampe 1,8. Jadi tergantung mereknya juga dari plywoodnya. Oke, ini kita coba potong lagi. Nah, oke. Nah, ini dia sudah terpotong. Nah, jadi pelungsau ini sebetulnya fungsinya juga ya, kita bisa meratakan. Makanya kan tadi kalau kalian bisa lihat ya, ini di bagian ini ya, dia nggak rata nih potongannya. Jadi kalau potongan nggak rata, kita nggak akan bisa memotong menggunakan table saw ya, seperti itu. Nah makanya di sini kita meratakan juga untuk menggunakan pelungsau. Jadi kalau udah setelah rata kayak gini, baru kita bisa lanjutkan menggunakan table saw seperti itu. Nah ini kita akan coba lagi potong. Bukan speed full power, ini baru speed 2 yang gue cobain. Nah ya, lu bisa lihat ya, hasil potongannya rapih banget, cakep. Dan ini nanti dipnya kita akan atur aja, jadi tinggal disesuaikan aja untuk dipnya. Nah ini jadi hasil potongannya. Hasil potongannya benar-benar rapih banget, dan gue akan potong untuk sisi yang selanjutnya ya. Kita akan coba. Nice. Tipis banget, keren. Oke, ini sudah kita potong keempat sisi ya. Ini tadinya setiap sisinya dia tidak rata ya. Jadi dia nggak rata. Jadi tadi semua sisinya kita udah potong. Jadi ini udah sesuai persegi, dan di sini kita pengen lihat hasil potongannya kira-kira siku apa enggak. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, ya. Siku banget ya. Ya. Jadi dia siku banget. Keempat sisinya kita udah cutting semua. Nah, kalian bisa lihat ya, luar biasa, siku banget di sini juga. Cakep ya. Nah, jadi memang dipnya kita harus benar-benar pinter ya, bisa mengaturnya juga untuk dip kedalaman. Nah, jadi seperti ini ya. Kita potong. Jadi
banyak sekali fungsinya. Kalau misalnya di lapangan, kita bisa perankan dia seperti layaknya table saw ya, untuk memotong sesuatu yang lebar-lebar dan yang susah, ataupun memang yang nggak bisa kita potong di table saw. Nah, jadi kalau ini juga seperti ini potongan awalnya coakan ya, coakan bidang, dan dia tidak persegi, dan kita bantu persegikan kembali menggunakan pelung saw, lalu kita bisa potong menggunakan table saw kalau udah seperti ini ya, seperti itu. Dan tapi harus perlu diperhatikan juga, kalian harus setup alat ini terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan juga kalian memahami ya. Nah, jujur kalau di sini gue memang belum paham betul ya sama alat ini, karena ini juga baru pertama kali, first time. Tapi lambat laun kita pasti akan paham ya dengan karakter si alatnya, dan kita akan paham di setiap kegunaannya ya. So kalau tadi menurut gue dengan yang gue coba seperti ini udah cukup banget ya. Nah, tapi gue nggak coba potong 45-nya. Nah, dari gue cuma hanya potong di 90 derajat atau di posisi lurusnya saja ya. Nah, tapi enak banget, feel-nya enak banget. Dan ini juga tadi gue speed 2 yang gue gunakan, ini udah lumayan cukup ya. Apalagi kalau kita pakai yang full speed, nah ini akan jauh lebih enak ya. Nah, tadi hanya beberapa kali saja kita harus memahami tentang si dipnya ini ya. Karena dipnya ini kan dia modelnya memang tidak klik ya, jadi seperti kayak gini aja. Jadi memang harus ada penyesuaian juga, yang dimana ini kira-kira yang sesuai di berapa nih ya. Tadi kalau udah yang 18 mili ini dia kepotong penuh, itu tadi gua harus letakkan dia di posisi yang 20 seperti ini. Nah, tadi dia baru kepotong nih, jadi ya posisi seperti ini. Nah ya, kurang lebihnya di 2 cm dia baru kepotong lebih ya. Tadi kalau di 19, nah, gue juga belum kepotong lebih. Nah, apa karena memang gue juga yang melakukan penekanannya ke bawah kurang, atau seperti apa? Nah, maka dari itu juga ya, gue belum paham betul. Ini adalah first time buat gue untuk mencobain. Tapi nggak akan lama, sering kita gunakan alat ini, pasti kita juga akan paham dengan karakter si alatnya sendiri gitu. Dan itu mungkin beberapa tips pengukuran aja, jadi setup mesin yang bisa gue jelaskan ke kalian. Mungkin nextnya kita akan tambah nanti setelah kita pakai mesin ini beberapa tahun ya, kita akan lihat, dan mungkin gue akan lebih memahami lagi karakter dari si DeWalt pelung saw ini. Oke, di sini ada satu hal lagi yang belum gue jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan klem, pada saat pemotongan yang seperti tadi kita tidak perlu menggunakan klem ya. Karena memang sebetulnya daya rekat dari mana pada bawahnya ini ya. Nah, jadi daya rekat di bawah ini tuh pada saat kita dudukin ya, terus kita letakkan mesinnya, dia juga nggak licin ya. Jadi dia cukup rigid. Tapi kalau misalnya memang andai kata kita pemotongan panjang ya, nah ini kebetulan klem trek kita nih baru hanya 1,5 meter. Jadi kalau misalnya kita kebutuhannya memotongnya dia panjang, nah klem ini sangat berguna sekali ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita cukup masukin ke dalam sini. Nah, kita cukup letakkan ke dalam sini saja. Nah, dia bisa maju ya terus ya. Nah, ya. Nah, jadi cukup kita letakkan di sini ya. Nah, lalu kita pentokin. Nah, kita tinggal klem ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, di saat dia seperti ini, dia udah akan kenceng banget, dan kita udah nggak usah takut lagi bahwasanya dia akan bergeser ya. Jadi nggak usah takut lagi. Jadi dia udah pasti ya. Tapi kalau misalnya kita cuma hanya untuk cross yang seperti tadi ya, andai kata kita tidak menggunakan klem, itu sih udah oke banget ya. Karena memang pada saat mesin ini diletakkan ya, nah dia udah otomatis, secara otomatisnya dia nggak akan gerak juga. Jadi udah rigid juga gitu. Jadi udah enak untuk berjalannya, udah enak banget. Dan waduh, ini slidingnya luar biasa ya, enak banget ya. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa kurang smooth ya untuk slidingnya ya, untuk gue sih ini segini udah cukup. Nah, nanti kalau misalnya kalian merasa kurang, ini tinggal di setel aja seperti itu. Nah ya, nah jadi ini slidingnya luar biasa, enak banget. Kalau menurut gue segini udah cukup ya untuk slidingnya. Oke, feel-nya kalau yang gue rasain enak ya, udah pasti bertenaga sekali, karena memang kita mengingat ini juga adalah seri atau kastanya yang paling tinggi di dalam DeWalt ya, untuk seri FlexVolt-nya. Nah, tetapi memang gue bisa katakan juga di negara kita mungkin masih agak sedikit kurang, karena memang cenderung baterainya ini mengingat sangat mahal. Tapi kalau menurut gue dibilang mahal nggak juga, karena yang sekelas untuk di atas 20 volt ya, untuk tools-tools yang memang gue bisa katakan cukup high end,
DeWalt ini terkategori paling murah ya. Jadi kalau baterai yang 9Ah ini menurut gue, kenapa gue bilang paling murah, karena kompetitor yang lain justru malah memang jauh lebih mahal kalau menurut gue. Nah itu kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin butuh waktu juga ya untuk orang-orang kita ingin transisi mungkin ke arah serinya FlexPolt, dan sebetulnya poinnya masih banyak banget. Di saat FlexPolt ini kita bisa combine dengan yang seri XR biasa atau di 20 volt, ini masih kompatibel dan bisa menyamakan untuk voltasenya. Nah ini adalah satu-satunya aja yang DeWalt yang punya seperti itu kalau yang gue tahu. Mungkin minornya tadi yang udah gue katakan di awal ya, kalau misalnya untuk overall secara penggunaan fine-fine aja, asik, powerful, tenaganya gue rasa sudah cukup untuk kebutuhan gue mengcutting plywood ya. Dan kalau misalnya untuk di kayu solid juga gue rasa masih fine-fine aja kalau deepnya masih sesuai ya, karena memang ngelihat variable speednya juga bisa diatur, dan gue rasa di 4200 udah cukup memadai lah ya. Kalau misalnya memang agak sedikit berat, mungkin bisa kita kurangin untuk matanya ya. Secara kalau dari bawaannya kalau nggak salah tadi di 42 ya, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya sih nggak ada apa-apa lagi ya. Minornya tadi udah gue sebutkan semua ya ke kalian. Tinggal kalian pertimbangkan, jika memang kalian butuh alat seperti ini silahkan dipertimbangkan baik-baik ya, karena memang alat ini lebih kayak ke larinya kalau menurut gue lebih ke special tool, tidak seperti multifungsi yang kita bisa lakukan apa aja. Contohnya mungkin seperti apa namanya, seperti drill ya. Kita bisa drill itu kan bisa ngebor, nyekrup, bisa bersih-bersih menggunakan kita ganti matanya aja. Kalau ini memang tidak bisa, jadi dipertimbangkan dengan baik. So kalau untuk build quality gua nggak ada ragu lagi ya, untuk DeWalt udah oke banget kalau menurut gua ya. Di sini juga ada soft grip, dan gripnya ini semua sama untuk produk-produknya DeWalt. Yang gua rasakan adalah feel-nya sama ya. Nah tapi ya kembali lagi, alat ini memang gua bisa katakan tidak murah ya. Jadi kalau kurang lebih kalau kita paketin secara keseluruhan di 10 juta itu belum tanpa baterai. Kalau dengan baterai dan charger bisa di sekitar 17 atau 18 juta ya, kurang lebihnya range-nya di segitu. Dan tadi yang untuk unit only 7 juta itu kita sudah mendapatkan box yang tadi kita review ya. Oke, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga video ini bermanfaat, dan video ini kali ini agak panjang karena memang pembahasannya dalam tools ini agak sedikit banyak ya. Nggak apa-apa, silahkan ditonton jika perlu, silahkan kalian skip jika kalian tidak perlu. Gua Gugun bersama tim pamit undur diri, kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.